Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Hadratal muhtaramin, para jamaah, para bapak ibu sedaya rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur datang ngersanipun Gusti Allah atas karunia dan limpahan rahmat lan nikmatipun yang sedemikian besar. Kita wujudkan syukur kita dengan menggunakan nikmat niki untuk kebaikan, untuk ibadah, untuk nyedek marang Gusti Allah. Sing maringi nikmat niki remen ketika nikmate niki digunakan yang baik, sehingga terus berjanji untuk nambahi lebih banyak lagi nikmat yang diberikan ketika digunakan sing sae. Tapi menawi mboten bersyukur, nikmat yang kita terima niku sesuai dengan jatah kita, tidak ada tambahan. Malah kita diancam dengan siksa. Sholawat serta salam mugia tercurahkan datang junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kita tasik mengkaji tentang perbuatan dolim. Perbuatan dolim niku nyalai wong, berbuat yang merugikan orang lain, yang menyusahkan orang lain, apapun bentuknya. Dan Kanjeng Nabi wanti-wanti, ittaqu da'watal mazlum. Wedya sira dungane wong sing teraniaya. Sampai Kanjeng Nabi niki wanti-wanti ngoten, sebab dungane wong sing terzalimi niki ada kepastian, mesti diterima lan akan ditolong oleh Allah. Niki lho sing kedah kita wedeni niku. Artinya kapanpun pasti itu akan terjadi. Walau ba'da hin, terus Kanjeng Nabi, walaupun setelah sekian masa, tapi itu pasti terjadi. Akhirnya hadirin, kerugian yang kita terima niki dua. Pertama, balasan di dunia, dan yang kedua itu di akhirat pasti. Ping loro, akibat kezaliman kita kepada orang lain itu ada dua kali balasan yang akan kita terima. Jadi sehingga kita kudu hati-hati, walaupun fajiron ya. Di dalam hadis yang lain saking sahabat Abu Hurairah, da'watul mazlum mustajabah, dungane wong sing teraniaya niku mustajabah, dikabulkan oleh Allah. Wa in kana fajiron, walaupun orang itu orang jelek, wong sing elek, kelakuannya elek, walaupun kelakuannya elek, bukan orang baik, tapi ketika dia terzolimi, ketika dia itu berdoa, ya, doanya mustajabah, dikabulkan oleh Allah. Nah, ketika orang yang terzolimi niki berdoa, ya sudah barang tentu dungane niki mesti donga sing elek, merugikan datang tiang sing berbuat. Jadi kita hati-hati, jangan sampai kita niki mendolimi orang, berbuat sesuatu yang menyakitkan orang, yang merugikan orang. Sebab yang untung dia, rek ono wong mbujui, sing
Kita rugi, yang untung itu dia. Ono wong njupuk hae wong liya, dunyane wong dijupuk. Sing enak itu justru mereka yang terambil, yang akan menapa uripe niki dikai barokah Gusti Allah. Justru yang kita ambil yang bukan hak kita itu loh, sak piro akeh, seberapapun banyaknya tidak akan pernah berkah ya. Jadi pada akhirnya sing enak wong sing berbuat yang terzalimi niki sing enak nggih. Hadirin rahimakumullah, wa hukiya lan den ceritaaken ayudhon halimane an Umarub ni dinarin saking an Amrub ni dinarin saking Amr bin Dinar. Kala beliau cerita, kana ono sapa rajulun wong lanang mimbani Israil saking golongan Bani Israil. Jadi ada seseorang dari golongan Bani Israil ala sahilil bahri, ada di pantai. Fara'a rajulan wa huwa yunadi bi a'la sauti. Dia melihat seseorang dan pada saat melihat orang itu dia berteriak dengan suaranya yang terkeras. Illa man ra'ani fala yadhlimanna ahadan. Ingatlah siapa yang melihat kondisi saya, melihat ya kondisi saya saat ini, fala yadhlimanna ahadan. Maka jangan sekali-kali kalian berbuat zalim kepada seseorang. Jadi dia itu ngandani wong-wong sing ono di pantai itu, ketika dia melihat orang mesti menyampaikan seperti itu. Lihat saya, lihat kondisi saya. Ini bukti katanya. Sopo sing nglakoni kedzaliman seperti saya ini, karena itu jangan berbuat aniaya kepada seorang pun. Ojo nyalai wong ya. Karena resikonya sangat besar. Seperti saya katanya itu. Qala lajeng Amr bin Dinar niki matur fadana minhu, kemudian dia mendekat kepada orang itu. Wa qala lan tanglet, ya Abdullah, he kawulane Gusti Allah, Pak, ma khabruka, apa sih ceritanya, opo napa kabar sampean, apa yang terjadi kepada sampean? Faqala, akhirnya dia cerita, ya alam weruwa sapa sira anni kuntu rajulan syurtiyan, bahwa kula biyen niki seorang polisi, petugas keamanan. Fajitu yauman, saya datang pada suatu hari ila hadzal sahil, ke pantai ini. Dulu ketika saya masih dinas, saya jadi polisi, saya sebagai petugas keamanan ya, saya datang ke sini. Fara'aitu mongko ningali sapa ingsun sayyadan ing wong sing dolek iwak. Ana wong sing jaring, ana wong sing mancing dolek iwak ya. Saya melihat qad sada samkatan, dia telah mendapatkan ikan yang dicari itu oleh iwak gede ngoten nggih. Krana polisi niki seneng kepingin iwak sing koyok ngoten niki, dia ingin memiliki. Fasa'altuhu ayyahibaha minni, aku ngerayu, tak rayu orang itu supaya iwak iku dikekno aku. Sebab aku kepingin ya bisa menikmati ikan yang saya inginkan memang. Jadi dia itu ingin ikan seperti itu. Fa'aba, tapi gak gelem. Aku ndolek iwak iki lho, soro ngene wis oleh kok kekno sampean. Mboten, aku gak gelem. Fasa'altuhu ayyabi'aha minni, terus tak jaluk gak oleh, terus tak tuku, wis sampean dol piro ae tak tuku, saking kepingine niki wis sampean dol, nanti saya beli. Fa'aba, gak gelem, masih sampean tuku piro ae gak tak dol, aku ya kepingin.
Jadi dia menolak. Akhirnya ya krono saking nemeni kepingine fadharabtu ra'sahu, tak pukul kepalanya. Ya. Jadi akhirnya tiang sing ndolek iwak di napa disiksa nggih, dikepuki nggih. Bisauti dengan pecut dengan tongkat saya pukul dia. Cek iwake niku dikekno aku, saya paksa untuk memberikan kepada saya. Wa akhaltuha minhu, akhirnya ikan itu saya ambil paksa, ya tak jupuk iwake iku. Kohron, dengan memaksa. Jadi dia memaksa untuk mengambil ikan yang diperoleh oleh nelayan itu. Wa madaitu biha, kemudian dia lewat, kemudian dia pulang dengan ikan itu. Qala fabainama ana amsi, dia cerita ketika dia pulang, ketika berjalan itu pihak dengan ikan yang dibawa itu id adzat ala ibhami, tiba-tiba ikan itu menggigit jari ibu jari saya, ibhami. Jadi ibu jari saya itu ketika membawa ikan iwake iku nyokot ibu jarinya ya, padahal ketika ikan itu sudah agak lama ya biasanya mati, tapi kehendak Allah nggih. Iwak sing digawa niku lho nyokot ibu jarinya. Farammat an akhlisa ibhami minha falam aktir. Ketika menggigit itu saya tarik, saya lepas tapi gak iso. Terus ikan itu menggigit dan gak iso dicopot. Falam aktir gak iso, masih di ngapno apa mulute gitu loh ya, kepingin nyopot ibu jarinya itu ndak bisa. Faji'tu ila iyali, akhirnya dia sampai di rumah, saya datang ke keluarga saya. Fa'aliju an yahlasu ibhami, mereka berusaha untuk bisa mencopot ibu jari saya ya dari mulut ikan itu. Falam yaktiru, tapi gak iso. Sak pira kuwate ngene lho, kehendak Allah. Rek Gusti Allah mentakdirkan ya untuk memberikan kepada seseorang hukuman seperti itu, padahal piro kekuatan ikan tapi tidak bisa, keluarga yang bantu pun tidak bisa. Illa ba'da ta'abin syadid, kecuali dengan usaha yang keras. Setelah berpayah-payah, setelah berusaha mati-matian untuk bisa melepaskan ibu jarinya itu ya, akhirnya dengan nemen usahai dengan dipaksa, akhirnya bisa lepas. Wakila, dan dikatakan annaha ta'allaqat bi abhamihi indama quddimat ilaihi liyakulaha. Jadi giginya, mulutnya itu terus menggigit ibu jarinya itu, koyok-koyok kate menelan ya, seakan-akan ikan itu akan menelan ibu jarinya ini, liyakulaha. Qala, dia bercerita fa asbaha ibhami qad warrama, ketika pagi hari ibu jarinya itu wis bengkak, qad warrama wan tafakho, dan mulai karena sudah semalam ya ini sudah bengkak dan mulai cara kena mulai agak memerah dan mulai nemen nggih. Tsumman tafakhat fihi uyunan min athari aniyati samkah ya. Jadi sampai berair itu karena bekas-bekas gigitan ikan itu. Akhirnya fadzahaba mongko budal sapa polisi niki ila tabibin muhsin, ke dokter yang bagus. Akhirnya dia berobat mencari dokter yang bagus. Falamma nadhara ila ibhami, ketika dokter itu melihat kondisi ibu jari yang sakit itu, yang habis digigit ikan itu, qala, dokter niki ngomong kepada dia, hadza aklatun bila syakin,
wa illam taqta ibhamaka halakta. Ya. Iki gigitan ikan ini nemen, ini sudah parah ini. Dan ini tidak bisa ini disembuhkan, tidak bisa karena urat-urat sarafnya itu sudah terputus ya. Dan ini akan membusuk ini. Kalau melihat seperti ini wis kate putus seperti ini ya. Dan ini harus dipotong. Jadi ibu jarimu itu harus dipotong, kalau tidak halakta, sampean akan mati kalau tidak dipotong, sebab virusnya akan semakin menyebar ya. Jadi harus dipotong. Fakutiat ibhami, akhirnya diputuskan ibu jarinya itu dipotong. Falam atik an-nauma, setelah dipotong itu dia tidak bisa tidur, wis gak iso istirahat, itu tidak bisa, sakitnya itu terus cenut-cenute nih loh, tidak berhenti sampai dia tidak bisa istirahat sama sekali, tidak bisa tidur. Walam atik an-nauma, tidak bisa istirahat, tidak bisa tidur. Walal qoror min siddatil alami, dan tidak bisa tenang. Kudu malah malik, kudu obat saking lorone nggih. Saking nemen nih lorone luka yang di ibu jarinya setelah dipotong tadi. Akhirnya fakilali, maka dokter itu mengatakan lagi, dia ke dokter lagi dan dokter itu mengatakan lagi, ikto kaffaka. Iki wis kadung ibu jari sampean walaupun sudah dipotong tapi virusnya itu sudah masuk ke tangan sampean. Jadi ini harus dipotong, telapak tangan sampean itu harus dipotong ya. Fakuti'atha, akhirnya telapak tangannya itu dipotong sampai sekian ya. Wantasarul alam ila sa'id, tapi sakitnya itu belum hilang sampai di persendian ya, sampai di persendian. Wa alamani syadidan, dan sakit saya itu nemen, sakitnya itu sangat ya. Fantasara ilal li al alamu ilal adudi, jadi akhirnya terus sakitnya itu, virusnya itu menyebar sampai di pergelangan ya. Wa dharabtu ala adudi asyaddu minal awal, dan sakitnya itu lebih nemen dari yang pertama. Akhirnya fakila, dokter itu mengatakan lagi, ikto yadaka min katifika wa illa saro ila jasadika. Ini tangan sampean harus dipotong sampai di siku, kalau tidak akan menyebar ke seluruh tubuh sampean ya. Akhirnya faqata'atha, akhirnya dipotong sampai sikunya. Dan sampai terus dipotong terus sampai pangkal tangannya ini loh, itu sampai terpotong. Dan itu masih belum selesai ya. Akhirnya faqala li ba'dun nas, sebagian orang itu mengatakan kepada saya, masa babu alamika, opo sih sebabe loro sampean iki lho, opo sebabe kok sampai separah ini, kok sampai menyebar terus, kok sampai gak iso diwarasno. Fadzakartu lahu qissatas samak, kemudian dia bercerita tentang kejadian dia digigit ikan, kemudian ikannya itu dia ambil paksa dari seorang nelayan. Akhirnya faqala law kunta raja'ta fi awwali ma asabakal alam ila sahibis samak fastahlalta minhu wastardihi, ya rek sampean gelem balik seperti semula, sejarah sampean itu mendapatkan ikan ya, sampean ke sana, kemudian sampean cari orang yang memiliki ikan itu, sampean minta halalnya, sampean minta ridhonya. Rek sampean gak ngono, kutiat min a'dhaika adwan, wis sampean itu terpotong terus bagiannya, akan menyebar terus gak mari-mari ya. Penyakit itu tidak akan pernah selesai. Akhirnya fadhhab ilaihil an, sampean budal saiki, jangan menunggu waktu, jangan menunggu lama-lama, sampean budal saiki.
watlub ridhohu, dan sampean cari ridhonya orang yang punya ikan itu. Qabla an yasil al alam ila badanika, sadurunge penyakit ini menyebar ke seluruh tubuh sampean. Sampean datang ke sana, sampean mencari orang yang punya ikan itu, sampean minta halalnya, sampean minta ridhonya kepada dia. Qala falam azal atlubuhu fil baladi, saya terus mencari orangnya, tak turun itu terus nggih, hatta wajadtuhu, sampai saya mendapatkan orang itu. Fawaqa'tu ara rijlaihi, kemudian setelah saya bertemu dengan orangnya, saya sujud di kakinya. Aku sujud untuk mendapatkan ridhone wong sing duwe iwak itu, untuk supaya dia menghalalkan nggih apa yang telah saya ambil itu. Wa abki, dan saya menangis terus. Fakultu ya sayyidi sa'altuka billah illa afauta anni, he Tuhan tulung aku njaluk nak sampean sepuro aku, sampean halalno apa sing wis tak lakoni biyen nak sampean nggih. Faqala, akhirnya tiang niki bingung, ulah apa ana wong kaya ngene sampai sujud sampai nangis-nangis nggih. Man anta, sapa sampean? Fakultu, akhirnya dia jawab, analladzi akhadtu minkas samaka ghusban, sampean lali nak aku biyen sing tahu njupuk iwak sampean dengan paksa. Sampean tak jaluk gak oleh, tak tuku gak oleh, akhirnya sampean tak rebut iwak sampean saya pukul dulu. Oh iku sampean tah gitu. Iya iku aku ya. Wa dzakartu ma jaro. Ya, kemudian dia ingat apa yang telah terjadi itu nggih. Fabaka hina ra'aha, akhirnya dia pun yang punya ikan ini nangis ketika melihat kondisi orang ini sing koyok ngoten niku lho nggih, sing penyakit gak waras-waras niku. Wa qala, lan ngomong nggih, sapa sing duwe iwak niku, ya akhi dulurku, qad ahlaltuka minha, aku saiki wis ngalalno nak sampean. Wis sing biyen sampean jupuk iku wis tak halalno saiki nggih. Lima qad ra'aitu bika min hadzal bala, setelah saya melihat kondisi sampean seperti ini. Aku ndelok sampean wis koyo ngene iki, wis aku gak tega ndelok sampean. Wis tak halalno sing sampean jupuk biyen iku tak halalno. Fakultu ya sayyidi sa'altuka billah hal kunta da'auta alayya lima akhadtuha minka. Dulur ya, setelah menghalalkan, ketika aku takut nak sampean jujur ya, ketika aku njupuk iwak nak sampean biyen dengan paksa, hal kunta da'auta alayya, apa sampean ndongakno aku ala lima akhadtuha minka, ketika saya mengambil ikan sampean itu, sampean ndonga tanah aku nggih. Qala na'am, iya aku waktu itu marah saya karena saya lemah ya, menghadapi seorang polisi, menghadapi seorang petugas keamanan, saya tidak berdaya. Namanya orang yang dalam kondisi terhimpit, dalam kondisi tidak berdaya, aku ndonga saat itu. Qultu, aku waktu itu ndonga, Allahumma hadza yuqawwi alayya biquwwatihi ala dhu'fi, ya Allah, tiang niki kekuatannya melebihi kekuatan saya lemah, saya tidak berdaya. Fa akhadha minni ma razaqani, kemudian dia mengambil paksa apa yang telah kau berikan kepada saya. Fa arini fihi qudrataka, maka tunjukkan kepadaku kekuasaanmu. Saya minta kepadamu, tunjukkan kekuasaanmu kepadaku. Qultu qad arakallahu qadratahu fi, Gusti Allah saiki wis nduduhno tanda kekuasaannya kepada sampean. Inilah kondisi saya. Setelah saya merebut ikan sampean, mengambil dengan paksa, kemudian itu terjadi dan terus terjadi, tidak pernah selesai musibah yang datang kepada saya sampai sekarang ini ya, sampai kondisi saya seperti ini. Inilah yang sampean saksikan ya, yang sampean berdoa kepada Allah untuk ditunjukkan kekuasaan Allah kepada orang yang telah mendolimi sampean.
Sampean sekarang sudah tahu sendiri kondisi saya nggih. Wa ana taibun ilallahi amma kuntu alaihi, dan sekarang saya tobat. Wis koyo ngoten, wis tobat, aku wis tobat njaluk sepuro nak Gusti Allah terhadap apa yang telah saya lakukan nggih. Terus niki hadirin contoh bagaimana nopo seorang yang terzolimi itu ketika berdoa ya, dan apa yang didoakan itu betul-betul terjadi. Kenapa? Sebab itu sudah dijamin oleh Allah. La ansuronnaka itu dawuh Gusti Allah. Sungguh saya benar-benar akan menolong dia, akan menolongmu gitu. Jadi itu betul-betul kepastian dari Allah bahwa apa yang didoakan oleh orang yang terzolimi itu betul-betul akan terkabul, betul-betul akan terjadi. Jadi inilah hadirin, monggo kita hati-hati. Wis ojo sampai kita berbuat sesuatu yang merugikan orang, yang menyakitkan orang. Karena ketika mereka tidak berdaya, mereka tidak mampu ya, ketika mereka lemah, ono Gusti Allah sing disambati. Mesti ya Allah, dia telah mendolimi saya, dia telah menyakiti saya, dia telah merugikan saya. Ketika dia berdoa ya, apa yang didoakan itu akan terjadi. Sehingga hadirin roto-roto nggih. Yang setelah itu nggih, orang-orang yang terzolimi itu justru lebih enak hidupnya daripada orang yang mendolimi. Dan itu banyak bukti-bukti, contoh-contoh yang terjadi. Enakan sing ngalah timbang sing napa sing mendolimi niku, timbang sing rebut, timbang sing menyakiti orang lain. Hadirin, ini satu cerita yang berkaitan dengan akibat berbuat zalim kepada orang lain. Nggih, mugi-mugi kita sedaya dipun slametaken dening Gusti Allah. Mugi-mugi kita dikei sabar dalam menghadapi kehidupan ini nggih. Hadirin, inilah kajian kita di pagi hari ini, hanya satu cerita yang kita kaji. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin.